desain manusia itu seperti ini, ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng reborn. Dalam video kali ini teman-teman kita akan membahas tema yang agak berbeda lah biar nggak bosen ya, yaitu temanya tentang gini, judulnya Dua Sisi Secret Society, ya, dua sisi secret society. Bagi Anda penyuka teori-teori konspirasi pasti sangat menyukai video kali ini. Tetapi gini, ini bukan soal apakah benar atau tidak, konspirasi atau tidak. Saya hanya ingin mengangkat ini jadi satu wacana dalam dua sisi perspektif, yaitu perspektif kita positif atau negatif. Jadi kembali lagi akhirnya kepada Anda sendiri ya. Tapi saya ingin mengangkat tema yang sebetulnya sudah seringkali muncul, seringkali heboh ketika terjadi satu kegaduhan secara mendunia. Nah, tentunya ini terkait dengan adanya pandemik ini. Ada yang mengatakan ini adalah plandemik ya. Plandemik itu artinya memang direncanakan, sudah dipersiapkan dengan tujuan-tujuan tertentu. Arti kata bukan berarti bahwa COVID-19 ini tidak ada. Well, bisa jadi COVID-19 itu betul-betul memang ada dan berbahaya. Tetapi yang kita bicarakan bukan itunya, tapi agenda di balik itu. Gitu. Konon katanya ya, saya nggak berani mengatakan karena saya tidak tahu sesungguhnya. Katanya sejak dahulu itu ada sekelompok orang yang mereka disebut sebagai secret society atau kelompok rahasia. Mereka adalah orang-orang yang mengklaim ya, kalau istilah saya, mengklaim mereka adalah kumpulan orang-orang yang sudah mendapatkan pencerahan. Makanya mereka mengatakan bahwa mereka itu sudah mencapai cahaya ya, illumination ya, atau illuminate ya. Makanya kelompok rahasia ini dikenal sebagai Illuminati. Kita lihat video ini nanti di take down atau tidak ya. Kalau di take down berarti betul-betul memang ada kelompok itu. Nah, versi negatif sudut pandang terhadap kelompok ini, kelompok rahasia ini, mereka adalah disebut sebagai anak buahnya Dajjal gitu loh. Yang mereka punya agenda untuk menguasai dunia. Nanti kita bahas di belakang itu. Tapi perspektif mereka memiliki tujuan mulia untuk mengangkat manusia kepada satu pencerahan kayak gitu. Satu tatanan yang lebih baru. Makanya Anda mungkin kalau mencari di Google atau di YouTube dengan kata New World Order ya, atau tatanan dunia baru atau Novus Ordo Seclorum ya, itu akan menemukan bahasan terkait ini. Nah, jadi konon katanya ini adalah salah satu dari agenda ya pandemik ini atau plandemik, terserah Anda kalau Anda menyukai menyebut begitu, adalah satu agenda untuk mewujudkan cita-cita mereka. Yang kita lihat dari sisi positif dulu ya. Kita lihat dari sisi positif, kita melihat berprasangka baik terhadap kelompok ini. Katanya mereka ingin membebaskan manusia, ingin menyejahterakan manusia, ingin membawa bumi ini menjadi sebuah surga. Apa sudut pandang mereka? Begini, kalau sudut pandang mereka yang saya pahami adalah bahwa manusia ini masih berada pada situasi di mana mereka senang untuk saling menguasai, senang untuk saling menjajah. Walaupun penjajahannya sekarang sudah bergeser dari penjajahan seperti dulu. Kalau sekarang penjajahnya bisa penjajah secara teknologi, penjajah secara ekonomi, dan sebagainya. Nah, oleh karenanya untuk membuat manusia tidak lagi berperang, membuat manusia tidak lagi saling menguasai, untuk membuat manusia tidak saling homo homini lupus, ya kuat-kuatan, maka mereka melakukan 3 agenda. Yang
intinya agenda-agenda ini adalah tentunya berbasis pada asumsi hal-hal inilah yang menyebabkan manusia mengalami kekacauan selama di bumi. Yang pertama, agenda mereka adalah menghapus negara. Jadi mereka ingin negara disatukan menjadi satu kepemimpinan terpusat di dunia, jadi pemerintahan dunia. Gitu loh ya. Kalau di film kartun One Piece itu ya ini adalah Gorosei ya. Gorosei di bawahnya angkatan laut, lalu ada admiral-admiral gitu ya. Jadi mereka ingin menyatukan dunia, menghilangkan batas-batas negara. Karena apa? Karena negara inilah sumber akhirnya orang memiliki nasionalisme, dan nasionalisme menyebabkan orang lupa untuk menyayangi bumi. Mereka saling berperang, mereka saling ingin lebih unggul dari yang lain, ingin bersaing dan seterusnya. Negara-negara ini menciptakan satu individu-individu dalam skala besar. Kita anggap kalau negara itu orang, itu kan kayak individu-individu. Mereka berpikir bahwa kalau negara ini nanti tidak ada disatukan, maka tidak ada lagi ego-ego negara itu. Tidak ada lagi nasionalisme yang menyebabkan aku lebih unggul dari yang lain. Indonesia merasa tidak lebih unggul dari Malaysia, begitu juga sebaliknya. Itu gambaran sederhananya. Jadi negara disatukan jadi satu negara, yaitu negara bumi. Pemerintahannya pemerintahan bumi. Kayak gitu ya. Ini versi mereka loh ya. Oke, yang kedua adalah agenda mereka adalah menghapus mata uang. Jadi mata uang itu disatukan, seperti halnya negara jadi satu. Mereka ingin menyatukan mata uang. Kenapa? Mereka melihat bahwa mata uang ini juga sumber penderitaan, di mana kita saling menjajah dengan kurs. Kita sudah capek-capek ngumpulin duit ke Eropa, ternyata duit kita masih sedikit ya. Jadi saya masih ingat saya waktu jalan-jalan ke Eropa, itu 1 euro kursnya 15.000 ya, euro waktu itu. Ini belum pound sterling loh. Kalau pound sterling lebih gila lagi. Euro itu 15.000 waktu itu kursnya 15.000 rupiah per 1 euro. Dan waktu itu ketika saya pipis BAB di toilet umum itu bayarnya 1 euro. Jadi saya membayangin, nih saya sekali pipis 15.000, kalau 3 kali pipis 45.000 gitu loh. Jadi berasa miskin di sana. Nah, sekat-sekat yang mata uang dan sebagainya menimbulkan penjajahan, dan bahkan sebuah negara bisa mengkeoskan negara lain dengan memainkan kurs ini. Ketika sebuah negara sentimen, misalkan katakanlah ya Amerika sentimen sama kita lalu memainkan kursnya, maka kita akan berat sekali ya. Kalau kita punya utang dalam bentuk dolar, maka utang kita akan jadi membengkak dan sebagainya. Maka kelompok rahasia ini, setelah dia ingin menyatukan negara, mereka ingin menyatukan mata uang. Masuk akal sih kalau dari sudut pandang ini ya. Kita lihat nanti dari perspektif negatif. Nah, yang ketiga, ini yang akan sensitif ya. Sekali lagi, saya hanya mencoba untuk memaparkan desas-desus agenda mereka. Yang ketiga adalah mereka ingin menghapuskan agama. Jadi dalam artian begini, menghapuskan agama itu dalam artian agama dibuat tidak menjadi satu kungkungan baru bagi manusia. Jadi agama diletakkan sebagai sesuatu yang private, tidak menjadi sebuah lembaga yang menyaingi negara. Ya, kalau dari perspektif ini kita bisa lihat bahwa orang Indonesia lebih mendengarkan ulama dibandingkan sama pemerintah. Iya kan, jadi makanya susah sekali. Kita akan selalu berbenturan antara aturan hukum negara dengan aturan dari ulama. Jadi kadang beberapa hal nggak ketemu, karena negara kan sifatnya plural ya. Dia nggak boleh berbasis satu kitab suci. Dia harus membuat aturan yang menaungi secara umum. Sementara agama nggak mau diatur gitu loh. Jadi chaos-chaos yang disebabkan oleh agama, benturan antara agama dengan pemerintah, agama yang satu dengan yang lain, peperangan agama. Anda tentu tahu ya yang namanya perang Sabil atau perang Salib ya. Itu korbannya banyak sekali, dan sehingga saat ini kekerasan baik verbal maupun non-verbal secara agama terjadi. Nah, mereka ini kelompok secret society ini ingin memposisikan supaya agama tidak terlalu dominan. Nah, pertama kali yang mereka lakukan supaya tidak terlalu dominan adalah menjauhkan manusia dari agama secara perlahan ya. Bukan menghentikan ritual, tapi melepaskan kemelekatan terhadap agama. Ya, kalau lihat fenomenanya sekarang kan kita dilepaskan sejenak untuk bisa berkunjung ke tanah suci. Kalau yang muslim ya, kita dilepaskan sejenak untuk tidak pergi ke rumah ibadah. Itu versi mereka, versi kelompok secret society adalah melepaskan ego agama yang terlalu kuat sehingga
menimbulkan chaos-chaos itu ya, menimbulkan nasionalisme yang berlebihan, kemelekatan terhadap agama. Nah, jadi itu tadi mereka ingin menghapuskan negara, menyatukan negara, menyatukan mata uang, dan mereka ingin dalam tanda kutip menghapuskan dominasi agama kayak gitu. Nah, kalau misalkan agenda ini berjalan lancar, mereka mengatakan bumi akan lebih damai, tidak akan ada perseteruan atas nama agama, tidak akan ada perseteruan atas nama negara, tidak ada penjajahan atas nama kurs mata uang, begitu ya. Nah, kita lihat sekarang dari perspektif negatif, apakah memang itu akan jadi nyata atau tidak? Terus terang, kalau bagi kelompok orang yang kontra dengan secret society ini, mereka dicap sebagai dajjal, mereka itu hanya memberikan janji-janji manis, mereka itu propaganda ya, hanya bullshit ya, hanya untuk ngiming-ngimingin aja. Jadi ketika negara ini ditiadakan, dijadikan satu, akan diatur oleh sekelompok orang, maka sangat berbahaya karena kalau di istilah di waktu saya kuliah di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dikatakan bahwa power tends to corrupt ya. Maksudnya kekuasaan itu pasti akan cenderung menciptakan sebuah korupsi. Korupsi itu nggak harus uang ya. Korupsi itu intinya adalah arogansi, otoritarian dan sebagainya. Ketika sebuah pemerintahan hanya satu di dunia, maka sangat mungkin mereka akan korupsi, akan korup ya, dan penderitaannya justru tidak bisa lebih berbahaya, bisa lebih menyakitkan dibandingkan ketika negara-negara masih terdesentralisasi ya, tidak disatukan seperti itu. Dikhawatirkan mereka korupsi ya, kayak gitu loh, dan sulit sekali untuk mengkritiknya. Kalau negara-negara masih ada negara kan, kalau satu negara macam-macam melanggar HAM misalnya, maka bisa ditekan oleh negara-negara lain melalui ditekan kurs, embargo dan sebagainya, bisa saling mengingatkan. Tapi kalau sudah negara dihilangkan, disatukan, maka yang bisa mengingatkan adalah planet lain. Nah, saya tidak tahu apakah nanti kita akan bicara tentang alien planet lain di kesempatan yang lain, di video yang berbeda. Kayak gitu ya, ketakutannya adalah. Yang kedua adalah ketika mata uang tidak ada, ini juga artinya kita nanti dikontrol kekayaan dan sebagainya. Artinya kalau pemerintah pusat dunia ini tidak suka sama Anda bisa dimiskinkan seketika, bisa di-delete, Anda bisa jadi tidak bisa belanja di mana-mana, tidak punya uang. Jadi ini pun bahaya ketika sudah korup tadi, udah otoriter, maka ngaruh juga kepada bagaimana kita menggunakan sumber daya jadi tidak terbatas. Kalau pimpinan pusat pemerintah dunia tidak suka, ya udah habis kita. Yang ketiga, ketika tidak ada agama di sini, sebetulnya mereka akan menciptakan satu agama baru, menawarkan satu agama baru. Ini yang ditakutkan, dan itu jadi lebih otoriter lagi. Jadi orang selain beragama itu nanti beragama versi mereka, agama secret society itu akhirnya akan dimusnahkan dan sebagainya. Ini adalah ketakutan versi itu. Makanya sebenarnya kalau kita lihat bahwa ini adalah agenda, kalau dari bahasa tadi, agenda globalis ya, agenda global untuk mengglobalkan sesuatu. Nah, kalau kita lihat versi-versi teks agama, memang cerita-cerita ini ada ya. Contohnya versi Islam dikatakan bahwa nanti seluruh manusia akan bersatu untuk melawan Dajjal ini. Antar suku, ras, agama akan bersatu melawan Dajjal ini. Nah, tapi sekali lagi kita tidak tahu ya. Saya tidak mau menghakimi, tidak mau membahas dari perspektif agama, termasuk dalam perspektif agama Islam. Saya hanya ingin menyampaikan dua sisi dari agenda secret society. Apakah yang betul yang mana? Saya tidak tahu. Ini hanya sekedar wacana. Bahkan kalau wacana kan bisa jadi secret society itu juga hanya isu ya, hanya desas-desus. Kalau ada ya kita juga tidak bisa mengkonfirmasinya secara pasti. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan diskusi menarik untuk kesempatan kali ini. Sampai ketemu lagi dalam video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.